Baik, bisa dimulai ya Bapak Ibu ya. Selamat malam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah join di Zoom kita, Zoom rutin kita malam Senin. Saya mohon maaf karena saya sedang ada tugas di luar kota, tepatnya lagi di Merauke. Jadi hari Sabtu yang biasanya saya gunakan untuk apa namanya mencari potensi saham tidak bisa dikerjakan karena sejak Sabtu saya persiapan dan hari ini saya posisi ada di Merauke, tapi jangan berkecil hati karena Pak Nana dan Pak Irwan, sudah melakukannya, screening termasuk nanti memperkenalkan, bagaimana caranya melakukan analisa menggunakan, apa namanya, TISA ya kita menyebutkannya, sebuah tools baru yang, nanti akan bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu yang menjadi peserta, workshop WISA tanggal 15 sampai 17 termasuk yang peserta batch 1 tentu saja. Eee, Barangkali itu sebagai pengantar ya, apa namanya, malam ini saya berikan ke Pak Irwan dan Pak Nana, barangkali nanti saya hanya akan menambahkan sedikit jika diperlukan, kalau nanti dirasa sudah cukup, ya kita akan akhiri sampai secukupnya ya, Pak Irwan, Mbak Nana ya. Iya, betul. Selebihnya waktu saya berikan ke Pak Irwan dan Pak Oke Nana, silakan Pak, saya stop share screen oke. dulu ya, Ya, makasih, Pak. silakan Pak. Oke, malam ini kita bagi 2 ya, pembagian acaranya. Di awal ini saya akan memperkenalkan satu fasilitas baru untuk, peserta kelas WISA ya, workshop WISA ya. Jadi yang pertama maupun nanti yang akan selanjutnya. Tools baru ini, untuk yang acara pertama dan nanti acara keduanya adalah screening emiten sesuai list yang diberikan melalui komen YouTube. Listnya cukup banyak, ada sekitar 30-an lebih, tapi dari 30-an lebih kita sortir hanya menjadi 20-an ya. Oke, saya mulai aja, saya share screen sebentar. Oke, yang pertama yang akan, saya bagikan adalah Layar tools belum? ya, tools baru bernama Sisa. Sebentar ya, yang tutup. Oke ya, jelas ya Pak ya? Terlihat ya? Iya iya, clear. Oke. TISA singkatannya adalah Time Inventory Stock Analysis. Jadi ini tools dari WISA untuk memberikan, periode periode waktu, seperti ini kurang lebih. Periode waktu di mana perhitungannya menggunakan sum fall pada periode yang dianalisis. Diperhitungkan dengan formula khusus, di mana formulasinya nanti diajarkan secara tidak langsung ketika seminar offline berlangsung. Ya, jadi TISA ini diformulasikan untuk diperhitungkan pada 4 kemungkinan periodik target harga atau batas toleransi kerugian. 4 kemungkinan periodik target ini adalah TP1, TP2, TP3, dan batas cut loss. Yang diharapkan sesuai dengan estimasi 3 atau 4 model prediksi periode waktu kejadian yang disebut strong, semi, weak, dan utama. Mungkin Mas, kalau dari tulisan gini masih ada bingung ya, tapi, ikutin dulu aja. Jadi TISA itu akan memberikan 4 model, 3 atau 4 model prediksi waktu, periode waktu ya. Di sini bukan waktunya. Jadi umpama kayak biasa mungkin udah ada banyak yang kenal, ada time di tanggal segini, plus minus 1 hari. Nah itu waktu ya. Kalau TISA memberikan periode waktu, jadi ada periodenya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan, di mana kan tadi ada 4, strong, semi, weak, dan utama. Strong itu adalah periode waktu tercepat untuk menyimpan suatu saham. Jadi nanti, trading sistem bisa itu sudah dilengkapi dengan TISA ini, di mana kita bisa tahu sampai berapa lama sih kita bisa menyimpan suatu saham. Jadi kita nggak bingung lagi, nggak ada istilahnya hold dengan iman, karena kita sudah dapat,
panduan ya, ada 3 sampai 4 model periode waktu yang akan diberikan. Jadi dalam periode waktu ini pemodelan formulasi menghitung kemungkinan batas kerugian ataupun take profit terjadi dalam periode yang singkat. Strong ini yang lebih singkat. Periode singkat di sini tidak digambarkan dengan kejadian yang dihitung secara baku. Jadi singkat itu bukan berarti kita menyamakan persepsi singkat itu hanya 1 hari atau 2 hari atau seminggu, enggak seperti itu. Strong di sini tergantung pada hasil periode yang dimodelkan dengan formulasi yang kami buat. Jadi strong itu bisa aja 1 hari, bisa aja 1 bulan, tergantung kondisi, volume, dan harga. Jadi kalau strong, kata kuncinya adalah tercepat. Semi, sama aja, kurang lebih, tapi kata kuncinya adalah untuk waktu menengah. Weak, waktu yang lama. Dan utama adalah waktu yang paling lama untuk menyimpan suatu saham. Keterangan di bawahnya kurang lebih sama, jadi tidak ada angka baku, angkanya dihasilkan dari formulasi, kondisi, volume, dan harga. Nah, nanti akan ada pertanyaan seperti ini nih, time frame. Apakah TISA atau Time Inventory Stock Analysis ini dapat digunakan multi time frame? Pasti nanti ada yang nanya kalau melihat ini. Atau kita langsung jawab nih, jika bisa jumlah harinya digantikan dengan periode waktu sesuai time frame, jika bisa ya. Jika bisa time frame-nya dirubah, itu berarti digantikan periode waktu sesuai time frame, jawabannya adalah bisa. Tapi kita tidak memodelkan untuk selain time frame daily. Jadi penggunaan di luar rekomendasi oleh WISA sebaiknya tidak dilakukan karena riset kita itu hanya untuk time frame daily, 1 hari. Nah, kurang lebih ada perbandingan seperti ini. Ada teknik analisa waktu yang sebelumnya sudah ada. Ada time geometry, ada time planetary, dan ini TISA. Inilah yang membedakan. TISA itu menggunakan volume dan harga sebagai acuan perhitungan periode waktu pembalikan. Sedangkan time geometry itu hanya menggunakan harga sebagai metode untuk menentukan waktu pembalikan. Kalau time planetary menggunakan event atau kejadian-kejadian planetary cycle untuk menemukan waktu pembalikannya. Jadi ini 3 perbedaan. TISA itu menggunakan volume dan harga, time geometry hanya menggunakan harga, kalau time planetary menggunakan event planetary cycle. Metodenya seperti ini. Metodenya TISA menggunakan 1 gelombang untuk memodelkan 3 sampai 4 periode waktu pembalikan. Kalau time geometry mengkonversi harga tertinggi atau terendah menggunakan rumusan matematis tertentu. Salah satunya yang terkenal adalah mengkonversi harga menjadi nilai sudut. Ini time geometry ya. Kalau planetary, metodenya seperti ini. Pertama, harga tertinggi terendahnya. Kemudian diperiksa tanggal dan koneksi astrologinya. Ketika pemeriksaan planet manapun yang dapat mengulangi banyak waktu, maka ini akan digunakan untuk siklus waktunya. Jadi ini metode 3, metode analisa waktu. Perbedaannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya di contoh gambar selanjutnya. Ini adalah TISA. TISA dalam penggunaannya kita akan menentukan swing high SH dan swing low-nya dulu. 1 gelombang. Nah, dalam contoh ini digunakan ini high, ini low. Nah, setelah kita menentukan swing high dan swing low, kita akan mendapat informasi di bawah ini nih, yang garis ini. Strong 4 hari, semi 8 hari, weak 12 hari. Nah, kita gunakannya seperti apa? Oke. Kalau menurut WISA, candle hijau yang ini adalah entry point, signal masuk WISA. Oleh sebab itu, trend plan yang dihasilkan oleh candle ini adalah trend plan seperti yang di kanan atas ini ya. Close 478, antrian 474, sampai 478, nah ini trend plan-nya.
Dan menurut TISA akan terjadi kenaikan itu paling lama dalam waktu 4 hari yang strong. Semi 8 hari, week 12 hari. Ingat tuh, ini periodenya paling lama 4 hari. Bisa aja 8 hari, bisa aja 12 hari. Kita lihat yang strong 4 hari ya. Ternyata setelah kita ukur dari swing low-nya, bukan dari candle masuk ya, dari swing low-nya, dalam waktu 5 hari di sini ya. Karena hari keempat itu minggu, jadi mau nggak mau dihitungnya di hari kelima ya. Harga itu udah sampai di 500 atau sudah kena TP2-nya. TP2 hanya 496. Jadi TP2 dan lebih. Ini adalah berarti untuk emiten ini dalam perhitungan swing ini kenanya di yang strong periode dalam waktu 4 hari. Sudah pas kena TP-nya. Nah, ini hanya satu contoh. Jadi kita bisa tahu berapa lama sih kita harus menahan setelah kita entry. Kan kadang bingung ya, istilahnya hold aja dengan iman. Nah, ini sekarang nggak perlu, karena sudah ada panduan harganya. Ini adalah teknik analisa waktu menggunakan kisah. Ada juga teknik analisa waktu yang lain, contohnya time geometry. Biasanya orang sebutnya frekuensi time ya. Nah, ini juga ada nih, swing high, swing low dari harganya. Mohon maaf, jangan ada yang coret-coret ya. Nanti takut menghalangi ini. Swing high, swing low, mendapatkan 4 estimasi waktu dari frekuensi time terjadi pembalikan. Dan terjadi nih. Nah, di sini salah satu frekuensi time-nya di tanggal 28 Juli benar pas terjadi pembalikan. Dan di sini juga ada satu lagi nih, pas plus minus 1 hari ya terkena pembalikan. Time geometry untuk analisa teknikal waktu. Contoh ketiga adalah menggunakan planetary, time cycle planetary. Nah, kalau di emiten ini kita menggunakan aspek mayor dan minor dari planet Jupiter ya. Nah, ini garis-garis aspeknya. Lihat ya, yang putus-putus ya. Terkena nih. Pas garis aspek planetary Jupiter di sini sesuai dengan swing high-nya. Di sini juga pas kena nih, swing low. Di sini pas kena juga, swing high, swing low. Di sini juga kena nih, swing high. Jadi ada 3 bentuk analisa waktu teknikal yang berbeda-beda metodenya, tapi bisa menunjukkan juga waktu pembalikan. Nah, kesimpulannya apa dari sini? Nah, pada dasarnya analisa teknis itu merupakan pendekatan analisa harga dan volume. Dari dulu seperti itu ya. Kita analisa teknis hanya melihat, karena kita hanya disajikan informasinya berupa harga dan volume dalam bentuk candlestick. Dan kami berharap akan selalu mengupayakan kedua informasi itu. Jadi menggunakan kedua informasi itu yang dituangkan dalam bentuk teknologi analisa yang praktis. Itulah kenapa ada TISA. Kalau dilihat dari 3 analisa waktu yang tadi, semua teori itu dapat diaplikasikan. Jadi sekali lagi, TISA bukan technical analisa waktu terbaik. Planetary time juga bukan yang terbaik. Time geometry pun juga bukan yang terbaik. Tapi setidaknya metode yang kami gagas ini akan menjadi pelengkap dari inventory stock analysis yang sudah kami gagas sebelumnya. Jadi akumulasi distribusi periodik atau yang kita sebut dengan TISA ini adalah menjadi yang pertama di Indonesia menggunakan metode ini untuk menganalisa waktu, periode waktu. Boleh dicari di luaran, pasti belum ada yang menggunakan harga dan volume untuk menghitung menjadi periode waktu. TISA adalah yang pertama di Indonesia. Nah, dan ini akan diajarkan secara langsung dan diterapkan sebagai salah satu pelengkap trading system WISA. Ingat ya, salah satu pelengkap trading system WISA. Dengan kata lain, TISA harus digunakan di dalam trading system WISA. Tidak bisa digunakan secara mandiri. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Open mic.
langsung. Nanti kami akan berusaha menjawab untuk TISA ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau dari kolom chat juga boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau langsung open mic. Malam Pak Irwan. Malam. Iya, silakan. Itu yang tadi strong itu artinya kemungkinan dia kuatnya itu 4 hari itu ya contoh yang pertama Iya, paling lama kita hold dalam 4 hari aja, itu. itu sudah mencapai antara TP. TP atau CL ya. Ingat tadi ada Oh, ada 4 yang kondisi. Maaf, saya ulang aja di sini saya kasih lihat. Jadi jangan salah, ini menghitung periode waktu untuk kena dalam 4 kondisi. 4 kondisi ya. Formulasi ini diperhitungkan pada 4 kemungkinan periode target harga atau batas toleransi kerugian. Target harga kita ada TP1, TP2, TP3, atau batas toleransi kerugian itu adalah CL. CL Makanya ya. ada 4 kan. Jadi Ya. dalam waktu periode 4 hari akan kena itu. Salah satunya dari 4 itu. Oh, kalau yang Ya. 8 tadi yang lemah itu apa? Lemah itu kan tadi udah dijelaskan kalau strong itu adalah periode waktu tercepat untuk menyimpan saham. Jadi Ya. disesuaikan dengan balik ke tradingnya masing-masing. Ada yang nggak sabaran ya, ambil aja yang strong dong, yang tercepat kan. Ada yang simpennya maunya orangnya lebih sabar, bisa bertahan lebih lama. Kita bisa aja menggunakan waktu menengah. Oh, oke. Ya, atau weak dan ada utama. Kalau tadi dilihat di contoh, cuma utamanya nggak ada kan? Tuh, Ya. cuma strong, semi, weak. Kenapa utama yang nggak ada? Utama itu hanya muncul untuk fraksi harga di atas 5.000. Oh, Karena kita kenapa tahu gitu? sendiri ya, Kenapa? harga semakin tinggi, contohnya banyak emiten yang mempunyai harga lebih tinggi, pergerakannya gimana? Lambat. Iya, itu sebabnya kita memberikan perhitungan yang paling lamanya. Utama itu yang paling lama. Jadi pakai swing panjang, Pak ya? Iya, jadi bukan swing panjang, tergantung harga dan volumenya. Jadi walaupun dibilangnya paling lama, bukan berarti kita setuju nih paling lama 2 tahun gitu. Enggak, tetap paling lamanya berdasarkan perhitungan volume dan harga. Itu sebabnya kita tekankan metode kita selalu menggunakan 2 informasi itu, tidak satu informasi saja. Contohnya kayak ini kan time geometri hanya menggunakan harga. Ya. Ya kan, atau event planetary cycle juga hanya menggunakan satu doang. Tergantung eventnya apa kan, dilihat planetary-nya. Kalau kita menggunakan volume dan harga, makanya kita berani klaim mungkin kita yang pertama nih, yakin kita yang pertama menggunakan metode ini untuk menentukan periode waktu. Dan itu yang membedakan juga time geometry sama time planetary biasanya memberikan satu tanggalan gitu ya, satu waktu tanggal segini plus minus 1 hari kayak gitu, kurang lebih kan ya. Tapi kalau TISA bukan tanggalannya, tapi kita memberikan periode waktu. Jadi bisa aja periode waktu strongnya 4 hari, ternyata 2 hari aja udah kena, bisa. Karena kan dalam periode 4 hari kena gitu. Oke, makasih Pak. Iya. Ada lagi yang mau Pak Irwan? Ya, boleh Pak Nana, silakan. Mungkin ini Pak, kita contohkan di salah satu emiten, karena ada yang menarik kemarin dari diskusi beberapa pihak. Boleh. Memang kan penggunaan TISA ini untuk mereka gitu. Kalau mereka mau strong ya silahkan cari periodik yang strong. Kalau mau yang jangka panjang ya cari emiten yang diapresiasi waktunya cukup panjang gitu loh. Iya, betul. Mungkin bisa dicontohkan Pak, kayak PBRX gitu. Banyak yang bilang belum jalan, padahal kan ya, ini seru ini. PBRX itu banyak yang bilang kan di call ya oleh Pak Satimin juga. PBRX itu untuk disimpan jangka panjang gitu. Untuk yang umpama jangka panjang boleh, yang trading jangka pendek boleh. Sedangkan WISA itu emang kita buat itu untuk trading jangka pendek. Ya, jadi ada yang bilang, wah targetnya belum nyampe sesuai YouTube-nya Pak Satimin, harganya di harga atas kok nggak nyampe-nyampe gitu. Ingat, itu perbedaannya WISA dengan yang dianalisa untuk swing ya, untuk panjang. Menggunakan inventory stock manual, analisis manual. Gitu. Jadi kalau untuk menurut WISA itu udah sampai, kita buktikan ya. Sebentar, saya stop share yang ini.
Saya sharing yang chat. Oke. PBRX. Nah, kita coba aja ya. Nah, untuk menentukan swing mungkin banyak yang nggak terbiasa ya untuk melihat ini swing high, ini swing low. Ini ada satu indikator menarik yang bisa dipakai, zigzag. Ini indikator bawahan dari TradingView untuk menentukan swing high, swing low secara lebih mudah, secara visual terlihat langsung. Zigzag, settingan yang biasa saya pakai ini 42 karena bawaan defaultnya nggak seperti ini. Saya pakainya 42 untuk memberikan zigzag yang lebih jelas. Kita contohkan di mana ya? Swing high, swing low. Betul ya? Ini swing high, ini swing low. Dari TISA akan memberikan informasi strongnya dalam waktu 1 hari. Terbukti nggak 1 hari? Swing naik sampai ke 135. Kalau saya geser ini, sampai nggak TP1? Jadi sebenarnya untuk trading jangka pendek, PBRX itu udah berkali-kali memberikan profit di TP1. Jadi kita bisa tektok tuh bolak-balik kayak ATM gitu untuk yang jangka pendek. Tapi kalau yang melihat YouTube dan berharap di PBRX di harga 300 kalau nggak salah yang itu, 300 ya itu long term. Bukan menggunakan trading plan ini. Kalau kita menggunakan Wisa ya menggunakan trading plan ini. Target-target harganya sudah ada. Jadi sebenarnya PBRX itu sampai sudah. Gitu. Iya, Itu Pak. Jadi nambahin ya, dikit ya. boleh Jadi silakan. yang saya umumkan terakhir termasuk di grup umum itu kan ketika swing low terakhir yang hari Selasa itu yang saya bilang selling climax itu posisinya adalah di sini. Ini selling climax ini. Betul Oke. ya? Ya, kita pindahin sini ya. Oke. 1 hari nggak kena, kenanya dua hari. Gitu ya. Semi Maksud 2 saya, hari. karena ini saya juga ngelihat beberapa peserta Wisa batch 1 tektokan di situ karena beliau Nah, betul. tahu ini saham sempat tanya ke saya, Pak, kenapa swingnya nggak nunggu nanti aja setelah apa namanya barangnya si anu habis, kenapa harus swing dari sekarang gitu. Ya karena saya apa namanya kalau semua saya trading kan tentu saya capek ya, maksudnya saya tidak bisa menggunakan sebagai owner group ya, sebagai owner Ya. group, saya tidak bisa untuk mentradingkan semua barang. Dan saya harus dan seringkali teman-teman juga pasti tahu lah, saya mengajak teman-teman untuk di 1-2 emiten untuk tidak weak hand lah istilahnya. Jadi mode diamond hand. Jadi jangan dikit-dikit TP. Tapi di akun tertentu yang Bapak Ibu memang sempat dan memang digunakan untuk trading cepat, ya gunakanlah metode ini gitu. Jadi angkanya, akurasinya, pendekatan Wisa ini tetap terjaga. Kalau Bapak Ibu minta harganya ke 300, mintanya 1-2 hari, ya tidak mungkin. Aturan bursa tidak membolehkan karena arah aja cuma 35%. Kalau Betul. ke 300 nggak bisa, harus naiknya harus berapa persen itu? Harus 100% 2 kali, ya nggak bisa. Intinya gitulah ya. Mohon maaf, ini ada peserta yang PM ke saya kalau dia bilang belum ada share screen-nya. Ya, terlihat nggak share screen dari saya? Terlihat. Kelihatan, Pak. Terlihat Saya ya. bisa Berarti ini coret-coret itu. ya berarti cuma Kelihatan. salah satu doang ya. Iya. Oke. Nah, ini Pak Irwan, mau saya, Pak. Ya. Yang dibilang tadi strong atau semi dan weak itu belum tentu weak itu sebulan gitu loh. Betul. Ini terjadi Iya. di PBRX bahwa kalau kalian megang lebih dari 3 hari tujuannya trading ya nggak bisa. Betul. Gitu loh. Ini kan strong 1 hari, semi 2 hari, dan take profitnya kena di dalam waktu 2 hari. Atau misalkan kita harus 3 hari CL, ya memang setelah 3 hari itu clear posisi. Iya. Kita cari swing baru gitu loh. Ini kena banget. TP2. Lebih lagi.
Begitu. Coba BMRI, Pak, yang emiten-emiten yang cukup liquid di atas 5.000 gitu. Sebenarnya ya ini lagi tuh time indicator stock analysis gitu. BMRI. Yang kita hitung laju distribusi dan akumulasi dari sebuah emiten dulu. Betul. Oke. Kita mau hitung di mananya nih? Oh, strong 3 hari, nggak sampai 3 hari. Atau yang di sini. Ya kan? Dalam 2 hari bener candle-nya tinggi banget. Strongnya 15 hari kita pegang tuh. Iya, kalau Jadi enggak ini ada yang waktunya. utama. Karena di atas Iya, 5.000 utama. ada yang 15 hari. Kalau kita ambil dead range 15 hari. Nah, pas kan 15 hari puncaknya? Itu jalur distribusi. Sebelum ada distribusi loh ya. Iya. Karena kan yang dihitung nilai wajar volume jika kira-kira berapa gitu loh kalau mau dia markup totalnya dengan 145,171 juta ini ya. Iya. Ini kejadian sama kayak di Suli, Pak. Betul. Ini ada yang nanya ya, volume ini dari mana? Volume ini dari ini nih, kan kita ambil swing high, swing low ini. Ini kalau kita tarik gini, swing high, swing low ini kan ada volume nih. Total volume terjadi dalam satu swing ini 145 sama nggak? Sama kan? Cuma bedanya ini pakai bahasa Inggris million, kalau ini pakai bahasa Indonesia juta gitu aja. Nah, itu jadi dasar perhitungan kita untuk ke harga periode waktunya sampai berapa lama. Suli, Pak. Suli, boleh. Jalur distribusinya pun sesuai dengan TISA gitu. Karena emang fokusnya kan kita di distribusi normalnya tadi. Iya, mau yang di swing mana, Pak? Kiri, Pak. Dari sebelum dia swing low paling kiri. Paling kiri. Yang dari awal? Enggak. Yang ini, Pak. Sorry. Boleh dicoret aja, Pak. Yang ini nih, Pak. Dari sini sampai sini nih. Oh, oke, boleh. Sini. Ini jadi kita hitung agak panjang ya. Sini sampai swing high-nya ini ya. Betul, karena emang swing-nya panjang itu. Nah, dia Oke, distribusi berapa hari itu? distribusinya selama 3, 6, 9. Kita hitung ya. Dari sini sampai penurunan sini adalah 7 hari. 9 hari kalau nggak salah, Pak. Iya, ini. Tuh. Iya, betul kan? Dari sini sampai sini. Periodenya 7 hari itu, Pak. 7 hari 4 bar. 7 hari. Iya. Iya. Itu masuk kan? periode. Ya kita dikasih tahu bisa nunggu sampai 9 hari penurunan, tapi dalam batas paling lamanya kan 9 hari. Nah, ini 7 hari udah kena. Betul, periodenya. Ya, ini ada yang nanya, bukan bar ya hitungnya, bukan ya. Hitungannya adalah harinya ya. Bukan bar, tapi harinya. Karena betul. Kalau distribusi itu yang dihitung hari, Pak. Betul. Coba Pak dari sini, Pak, dari swing sini, swing low. Oh, boleh. Karena kan satu gelombang gitu. Iya. Hitungnya. Nah, satu gelombang di sini kenanya di 6 hari. Kalau 6 hari kan nggak ada tuh hari Minggu ya. Nggak ada. Ah, jadinya 7 hari. Betul, Pak. Hah? Tuh. Dapat kan satu gelombangnya? Itu. Jadi penggunaannya ini untuk melengkapi trading plan yang sudah ada. Perhitungan kuantitatif kita yang sudah ada. Harganya kan. Nah, ini melengkapi untuk berapa lama sih kita hold-nya? Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akan mulai untuk screening saham dari yang di komentar YouTube. Mungkin informasikan juga Pak Irwan untuk saham di bawah nilai 100. Oh iya, betul. Oh iya, silakan Pak Nana, nggak apa-apa. Saya jadi siapin. Ya, nggak apa-apa. Silakan sampaikan aja Pak. Saya siapin. Ya, oke. Jadi gini, terima kasih ya teman-teman ya. Jadi untuk TISA sendiri, dia lebih efisien dan efektif ketika kita melakukan analisis untuk saham yang nilainya di atas 100. Kenapa? Karena saham yang nilainya di atas 100, laju distribusi dan akumulasinya jelas lebih
kondusif dibandingkan saham-saham yang nilainya 50-60. Kenapa? Karena di 50-60 itu memang transaksi yang dilakukan di sana itu mau nggak mau audit tiba. Satu hari nggak naik ya kita langsung close. Coba deh Pak Iron buka saham yang 50, dia pasti rata-rata periodik untuk tahan itu nggak ada yang lebih dari seminggu gitu. Friend Paling aja. 1 sampai 3 hari. No, kayak Gitu. trend. Ya. Trend yang swing terakhir aja Pak, gelombang terakhir. Ini, Ya karena ini kita pakai trading kemarin kan. ya. Tuh. 3 hari. 3 hari. Kita disuruh Iya. megang 3 hari aja tuh. Paling lama udah. Rata-rata malah cuma 1 hari harusnya. Bahaya Betul. pegang lebih dari itu. 3 hari ya ini. Tuh. Gitu. Nah inilah kalau di saham bawah 100 itu Pak. Oke, pertanyaan yang dari chat ada. Dari screener IWAT itu ada kategori akumulasi SM Silver. Oke. Maksudnya bagaimana? Apakah kategori akumulasi harian dengan strong akum atau akumulasi selama beberapa hari? Oke, ini bagi mungkin yang menanyakan ini baru pertama kali ya join di MIC, mendapatkan hasil screeningnya ada yang akumulasi dan SM Silver. Oke, jadi ada istilahnya apa ya, golden standard kita gitu ya. Kalau di screening itu mendapatkan kondisinya adalah early akumulasi dan ada SM Silver-nya secara sekaligus, kita sebutnya combo ya. Combo itu kemungkinan besar itu akan memberikan profit yang lumayan. TP1 biasanya kena. Itu adalah salah satu golden standard dari screening kita. Kalau dapat yang seperti itu, ya kita bercandanya bilangnya bawa duit lah. Gitu. Iya, nambahin sedikit. Jadi kemarin juga sempat saya jadikan konten YouTube ya, yang Hais dan Agi itu kan. Betul. Jadi ini sekaligus untuk memberikan apa ya, pengetahuan juga kepada Bapak Ibu teman-teman yang meragukan metode ini. Jadi kalau diragukan ya sekalian saja saya buka untuk publik, biarkan publik yang membuktikan gitu, dan market yang membuktikan dan publik yang menyaksikan bersama seperti apa hasilnya. Jadi kalau kita yang klaim-klaim kan nggak enak. Iya. Nah kalau kemudian market membuktikan, Bapak Ibu menyaksikan, ya sudah, kita nggak perlu ngomong apa-apa lagi gitu kan. Ya Iya. itulah adanya. Misalnya friend kemarin kan TP 186 ya langsung disebut TP 186. SM Betul. Silver kan hari Kamis Ini. berarti ya. Ini. Nah, Nah itu ini kan early TP akum SM satunya Silver 86. dan 86 juga. sampai Ya, pas ya 86. kira-kira begitulah. Artinya Pak kok nggak bisa ke 90? Ya market mengatakan begitu dan kita sudah menyajikan angkanya dengan akurat. Kalau masih dipersalahkan lah gimana, dikasih akurat aja salah, gimana kalau cuman dikasih klaster gitu loh maksudnya. Ya, kita Ya udah kira-kira memberikan gitulah. angka pasti loh ini. Ya, ya gitu tambahannya Pak. Silakan dilanjut. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita mulai masuk ke screening sesuai yang sudah di komen YouTube. Oke, sepertinya tidak ada. Kita langsung lanjut aja ya. Tanya Pak, Oh ya, boleh silakan. berarti screening yang sekarang Bapak munculnya 30 tuh dari YouTube ya, bukan dari Wisa ya? Screening apa? Screening yang akan dibahas sekarang nih ke depannya ini. Oh, bukan. Jadi begini, kita ada acara mingguan, Zoom mingguan, untuk MIC. Nah, selama ini kita ada tradisi untuk screening saham Iya. berdasarkan permintaan. Oh iya. Jadi Nah, karena saya emitennya, pikir kalau dari Wisa kok banyak sekali hasilnya gitu maksudnya. oh kalau yang ada di channel, mungkin umpama Bapak masuk ke channelnya Wisa Alert, dapat akses ke sana, itu dari list emiten Kompas 100. Tapi Jadi nggak ada sampai 30-an ya, nggak sampai kan ya?
Oh, 100 emiten, Pak. 100 emiten di-screening, tapi hasilnya kan nggak mungkin 100-100-nya Ya, memenuhi kondisi. ya, ya. Akan keluarnya seperti itu. Oke. Tapi kalau yang malam ini 31 emiten By berdasarkan request. yang di-request. Tapi Oh, dari ya, ya. 31 emiten itu kita hanya saring menjadi hanya 20 emiten saja, Oke, oke, oke. Berarti gitu. bisa tuh hanya dari sumbernya dari Kompas 100 ya, Pak ya? Yang Tidak, di luar itu enggak? tidak seperti itu. Jadi untuk fasilitas yang diberikan kepada anggota MIC yang baru bergabung itu dikasih akses kurang lebih selama 1 bulan untuk menikmati alert visa yang Kompas 100. Tapi Oh, di khusus luar itu, untuk ya, berarti untuk yang ikut workshop aja berarti full gitu, Pak ya? kalau yang ikut workshop, yang sudah batch 1 udah ikut workshop, kita ada satu channel khusus di mana kita namakan channelnya itu screening gotong royong. Jadi Hmm. seluruh peserta WISA itu akan dibagikan fasilitas screener custom. Jadi bisa dimasukkan nama emitennya terserah. Maunya emiten apa aja bisa, maksimum 25 emiten untuk di-screening. Nah, tapi kita ada screening gotong royong. Jadi tiap peserta WISA itu dibagi-bagi. Kamu tolong screening emiten ini, kamu tolong screening emiten ini. Tiap peserta itu beda-beda. Dan Oh. hasilnya di-store ke dalam satu channel khusus, makanya kita sebut gotong royong, itu meng-screening kurang lebih tiap hari 500 emiten lebih. Oh, satu-satu berarti Pak ya, bukan seperti screenernya apa namanya tuh Nggak trading view itu satu-satu. Pak ya? Screener kita satu screener itu bisa 25 emiten 25 sekaligus. emiten. Iya, Oke. tapi dengan cara yang saya bagikan Hmm. di Zoom minggu-minggu kemarin itu ada caranya sekali screening langsung 100 emiten. Oke, ya, thank you Pak. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa aku tanya dong, Pak, itu TISA itu semacam kayak vektor gitu ya, Pak ya? Vektor. Kita periode bukan vektor. Kalau vektor itu kan menggunakan geometri ya. Ini kan kita Indikator menggunakan kalau periode. di dalam konteks ini indikator TISA-nya di mana ya, Pak? Ini Di di bawah term- sini, yang di bawah ini garis ini. Oh, langsung bentuk tulisan ya, Pak, bukan garis-garis Ya. gitu ya? Bukan, seperti yang dibilang, TISA itu bukan memberikan garis tanggal pasti yang plus minus 1 hari gitu, bukan. TISA itu memberikan periode waktu. Makanya dalam bentuk hari, berapa hari ke depan. Ya Pak, sedikit nambahin aja ya. Ya, Jadi silakan. langsung simulasi barangkali untuk menjawab Boleh. pertanyaan tadi. Misalnya masuk ke INKP misalnya Pak. Oh, Boleh. INKP boleh nih, Segus. Hari ini ada INKP yang mau dibahas. Ya, INKP misalnya kita akan mengatakan dari misalnya kita masuk di hari apa itu? Kalau kata screener hari Kamis ya berarti ya. Idealnya Ya. ya. Betul ya. Karena ada silver kan itu. Ya, silver di sini nih. Silver dan low ya. Iya. Oke. Nah, kemudian kita akan memberikan saran kepada penggunanya untuk beli minimal sekian, belinya di harga sekian. Dan ini Iya. saya sempat juga ditanya oleh Pak Dio kalau nggak salah. Mungkin ada di sini Pak Dio. Ketika harganya ada di atas, beliau bilang, saya nggak tahu ya beliau punya apa enggak. Beliau tanya, Pak, kalau mau beli INKP sebaiknya di mana? Saya bilang kalau mau beli INKP harganya di 9.100. Itu saya nggak ngelihat chart, nggak ngelihat apa ya. Tapi saya bilang kalau mau beli INKP di 9.100 dan angka 9.100 terjadi hari Kamis kemarin gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya mau ngikutin untuk trading berarti belinya minimal segitu, antriannya segitu, terus kemudian kalau mau trading dalam metode yang kita punya berarti hold-nya paling cepat adalah 3 hari. Gitu Pak. Jadi tidak ada keraguan harganya berapa, beli di berapa, jumlah lotnya berapa atau jumlah duitnya berapa, kemudian taking profitnya di harga berapa, waktunya berapa lama. Coba, kurang enak apa coba? 3 hari Bapak itu Ibu nggak usah nanya ke saya setiap saat. Kalau Bapak Ibu punya ini, tinggal buka chartnya, taruh indikatornya, dia akan ngomong. Harga berapa Pak saya beli? 9.100. Berapa lama Pak saya hold? 3 hari paling cepat. Berapa lot yang saya beli Pak? Sekian. Begitu.
berapa kemungkinan profit atau loss per harinya, Pak? 1,53%. Harga wajarnya berapa, Pak? Kalau misalnya saya pengen hold panjang gitu. Pokoknya ya 19.000. kita kasih di harga 19.500. Nah, tapi kalau mau trading pendek yang saya bilang bolak-balik di channel itu, trading pendek yang dimaksudkan adalah trading untuk mencapai dari swing ke swing atau untuk mencapai TP yang kita rencanakan adalah TP3 dalam time frame yang itu gitu. Jadi semua pertanyaan yang diajukan itu sudah kita jawab. Nah, kemarin kan ada yang agak kacau juga pertanyaannya, Pak, berarti nggak mungkin loss. Loh, kan kita sudah sampaikan ada potensi loss. Walaupun secara data yang saya bagikan di MIC umum itu kan sampai hari ini belum break ya, kecuali yang sejak Juli itu ya. Saya ingat banget. Jadi saya ceritakan juga ini di workshop kemarin. Kalau penyelamat junior dia akan mencatat berapa nyawa yang dia selamatkan. Kalau penyelamat senior dia akan mencatat berapa kali dia gagal menyelamatkan. Dan saya mencatat 1. Gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya ditanya, Pak pasti cuan atau nggak mungkin loss, ya nggak gitu cara mikirnya. Ini loh cara penggunaannya gitu. Kira-kira gitu Pak, mudah-mudahan menjawab. Iya. Oke, Silakan ini dijawab, lanjutkan ya. Pak Irwan. Iya, Oke. coba Pak Irwan. Ya, silakan. Pak, sebentar Pak. Coba Pak, kita coba lihat web dari TISA nih Pak, dari sini Pak. Dari titik high ini kalau sini. Jadi kita tahu naikannya estimasi berapa periode gitu loh. Ini high, low-nya di sini ya. Betul. Menghasilkan 2 hari. 2 hari maksimal week pertama 2 hari. High-nya berapa hari itu? Ini 1 hari aja udah nyampe. 2 hari. Nah, itu kan kita bisa sorry. gunakan lagi Pak. 2 hari, sorry. 2 hari kan? paling. Nah, itu kita itu geser ya. bisa gunakan untuk estimasi lagi Pak. Penurunannya berapa hari ya? Penurunannya. Penurunannya 7 hari. Kita hitung ya. Nah, turun dari 7 hari sini. katanya Pak. Nah, 7 hari di sini 7 hari di situ. sampai sini. Tapi kan dia ada 12 hari juga. Tuh. Maksudnya? Enggak. Maksudnya dia di 7 hari dia bentuk swing baru kan? Iya. Tambah 1 hari lagi nih. Kurang lebih. 8. Nah. Ya, Kena 8. minggu. Maksudnya masuk ke semi lah 12 periode Iya. kan? Karena minggu jadi 10. Nah, kita coba lagi Pak masukin low-nya di situ. Kapan dia Boleh. bentuk high lagi gitu kan? Digeser terus Jadi ya. kita analisis per swing-nya gitu kan? Iya, per swing. 5 hari sudah sampai ke atas. Enggak, kita tarik dulu garisnya. Garisnya juga tarik target. Enggak apa nyampe atas 5 hari, 1 hari dia bentuk swing kan? Iya. Kita analisis lagi Pak langsung berarti sekarang. Boleh. Turunannya 3 hari. 3 hari. Bentuk Ini. low baru. Bentuk baru. Nah itu. Makanya yang terbaru adalah dalam waktu 3 hari aja atau besok nih hari keempat. Betul. Nah itu contohnya Pak. Untuk analisis kenapa tadi disebut TISA ini menganalisis setiap gelombang. Jadi zigzag di sini itu bukan untuk dijadikan vektor, tapi untuk sebagai acuan kita mengetahui setiap gelombang yang terjadi gitu loh. Iya. Dan kita tahu bagaimana alur periodik akumulasi dan distribusinya. Jadi mungkin selama ini rekan-rekan melihat akumulasi distribusi kan paling dibahas mentok foreign gitu kan, Pak ya, asing gitu kan? Iya, foreign. Asing, domestik gitu kan. Nah, di sini kita menghitung berapa lama sih si asing dan domestik tadi mampu menaikkan harga. Berapa lama si asing dan domestik tadi akan menurunkan harga gitu loh. Dan ini dihitung bukan dengan time geometry. Mungkin di sini banyak yang udah pernah belajar PTS dengan saya. Tapi ini bukan PTS gitu, tapi ini dihitungkan berdasarkan total volume. Gitu loh. Total volume yang ada ini diperkirakan gitu loh, modelkan secara matematis menjadi 4 atau 3 model. Yang tadi ada strong, semi, dan weak. Jadi kalau misalkan long investment gitu, long trade, ya bisa jadi ketika kita masuk dengan target utama ya Pak ya 27 hari itu sudah termasuk jangka panjang gitu loh. Iya. Jadi jangka panjangnya nggak lagi 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Tapi ini jangka panjang trading. Beda dengan investing. Kalau investing ya jangkanya tergantung dari valuasinya sudah sampai atau belum gitu loh. Iya. Ini memang untuk trading aja gitu loh. Makanya kalau misalkan kalian
coba di PTBA jumlah periodenya lebih lama, itu ya wajar karena semakin besar nilai harganya ya memang alur laju distribusi atau akumulasinya pun akan semakin melambat, sehingga Betul. dia mempengaruhi periode waktu itu sendiri gitu loh. Makanya ini bukan PTS, takut ada yang menyangka ini PTS, ini bukan PTS, ini akumulasi distribusi periodik gitu loh. Ini kalau di luar negeri sih ada beberapa memang yang menggunakan, tapi kalau di kita memang belum ada aja Pak Irwan. Iya. Karena kalau PTS itu kan memberikan tanggal. Kalau ini kan kita Tanggal, bukan tanggal. Kita ini adalah periode waktu. periode waktu gitu loh. Jadi strong kurang lebih 3 hari harus sudah terjadi gitu loh. Iya. Jadi pilihannya ada di tangan rekan-rekan tadi gitu loh. Makanya kalau misalkan di IDX 80 ya, misalkan di IDX 80 kayak apa misalkan Pak BBRI mungkin BBRI boleh kita lihat ya. laju pendistribusiannya misalkan dari satu swing gitu Pak. Kita coba ya. Swing high yang ini, Tuh. Swing low yang sebelumnya tuh. ya. Swing low-nya ini ya. Nah. 3 hari. Ya, Tapi 1 hari aja kena. Kita lanjutkan ya. 3 hari, 4 hari, 8 hari. Tuh, 8 hari kena. Ya kan? 3 hari juga kena itu Pak kayaknya. Iya. Cuma Di sini kan yang ini. swing ya. Iya, Ya. nggak hitung swing. Gitu. Jadi inilah. Jadi kalau misalkan kayak kemarin pertanyaan dari siapa saya lupa delete akun tuh ya. Breeze gitu kan. Saya mau long term Pak 2 tahun gitu. Itu bukan jawaban untuk trader sebetulnya. Gitu. Iya. Karena yang mengetahui periode itu adalah kita harus bisa mengukur laju akumulasi distribusinya seperti apa gitu loh. Jadi kayak Breeze, coba Pak Breeze ditulis Breeze Pak. Breeze. Breeze berapa hari kita pegang untuk untung gitu, long term 2 tahun 3 tahun itu kan yang kita hitung apa ya namanya? Valuasi ya, gitu. Iya. Bukan untuk trading gitu loh. Nah, 4 hari Pak contohnya. Strong. Kan untuk trading rata-rata pakai strong paling tuh. 2 hari udah tercapai belum? Iya, 2 hari udah kena tuh. Udah kena. Dalam waktu 2 hari itu masuk strong berarti kan? Iya. Ini 5 hari. Dari sini sampai sini nih yang candle merah terakhir 5 hari. Betul. Pas. Nah, sekarang dari swing low-nya lagi Pak. Estimasi yang merah itu swing low. Iya, anggap ini swing low ya. Kenaikannya dalam 2 hari. 1, 2 kena tuh. Iya. Nah, gitu. Udah enak kan. Enak lah kalau Iya. punya akumulasi distribusi periodik ya kita bisa estimasi harga sampai take profit pertama. Saya selalu pakai take profit pertama sih untuk akumulasi periodik ini ya. Memang kita udah pakai dari beberapa waktu yang lalu ya Pak Irwan ya. Iya. Kan dulu memang dihitung masih manual di Excel gitu loh. Kalau sekarang memang udah bisa diwujudkan dalam bentuk indikator yang tinggal tarik slider aja tuh. Nggak susah. Untuk peserta WISA batch 1, indikator ini tidak jadi indikator mandiri sendiri yang nanti akan saya bagikan, tapi akan saya benamkan di indikator price divergence IWAT. Kemarin udah dibenamkan SNR otomatis, saya akan benamkan ini dan saya akan rubah nama indikatornya menjadi TISA. Justru yang price divergence IWAT dan SNR otomatis itu akan menjadi option untuk bisa dinonaktifkan atau diaktifkan. Tapi untuk time-nya TISA-nya sendiri menjadi indikator utamanya dari indikator TISA-nya ya. Jadi price divergence IWAT-nya sama SNR-nya bisa dinonaktifkan, bisa diaktifkan bebas. Oke ya. Berarti kita lanjutkan aja ya karena ini udah menjelang jam 9 juga. Kita sedangkan masih banyak nih emitennya. Langsung kita mulai screening saham. List pertama adalah ini. Bentar, saya bersihkan dulu. Oke. Nah, kondisinya adalah seperti ini. Kalau menurut TISA 3 hari dan sudah terbukti ya naik ke atas. Dan ini kalau yang udah punya barang bawah ya harusnya sih udah TP gitu kan ya. Tapi kalau sekarang untuk masuk
melihat dari sini kondisi terakhir adalah antrinya di 6.20, 6.30. Kalau mau dipakai silakan, tapi kalau saya akan lebih menghindar, nggak masuk dulu. Karena kondisi candle-nya terakhir juga dengan wick atas yang panjang ya. Gitu. Pak Nana ada pandangan? Sama Pak, karena ini udah pandangan kita semua kan sama. Iya. Heeh. Kalau dibenamkan di situ semua Pak, Oke. Berarti ini sebenarnya udah tercapai. udah tercapai. Kalau kita anggap ini sebagai swing high-nya nanti Lama Pak, 12 hari lama, penurunan. 12 hari. Akan mungkin Kemungkinan turun dia ke sideways. harga 400-an 500-an lagi. Iya. Kalau kita aktifkan, nah ini kan di sini ada tuh 500 540 kan? dan 440. Ya, sudah jelas untuk yang euphoric. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah Indo. Satu hari tercapai, turun. Tercapai. Iya. Tapi chartnya lumayan bagus ya. Bentuk higher low terus. Anggap yang sekarang higher high Pak. Berapa Iya. hari estimasi penurunannya? Kita anggap ini udah satu Wah, hari. ini cepat. Ya, ini enak ini Pak. Ini Untuk enak. fast play. 152, 155 antrian. Kalau mau dicatat boleh nih. Tetap ya, kita bantu screening dengan catatan disclaimer on. Coba pakai ini Pak, pakai yang tadi Tenet. yang volume price Boleh? jauh 147. 147. Tapi kalau iya, kurang lebih di sini 147. Ini untuk di bawah CL-nya nih. Udah di bawah CL-nya. Ikut Ya mungkin antrian bisa ini masuk sih. di close dan di match di bawah Iya. walaupun cut loss. Kalau dia emang sesuai dengan sebelumnya ya, selalu untuk higher high sama higher low. Kalau besok membentuk higher low-nya di sini sesuai antrian 152, dia kan terus lagi Coba kan. Pak, Indo 4,42% dari close penurunan kemana tuh Pak? Indo 4,42% penurunan dari close. oh dari close-nya. Ya, kalau turun tuh kalau full turun 4% tuh. Dari mana? Nah, kurang lebih Ya, lah. putaran situ Pak. Kalau turun. Ya inilah 148. 48. Kenapa menggunakan itu? Karena ini nih paper LODT. Iya. Proyeksi persentase Harian. hariannya. Proyeksi harian penurunan. Nah, nambahin Atau sekalian Pak. kenaikan. Boleh? Ya, Boleh. jadi teman-teman cara penggunaannya besok kalau misalnya Bapak Ibu melihat Indo 148, 147 reject, berarti closing di atas 151 atau closing 151, pokoknya 151 atau di atasnya Bapak Ibu boleh ambil. Ya, Tentu menjelang besok closing. akan muncul muncul trading plan yang versi baru, yang versi besok pasti Iya, kan. betul. Nah, TP-nya pasti TP1-nya pasti 157 kalau Bapak Ibu masuk di 151 gitu. Nah, Betul. kalau modelnya pemberani dan tangguh 147 mau ditangkap ya monggo saja, tapi tentu itu kan namanya spekulasi karena kita kan pengen ngukur Betul. sebenarnya kedalaman lautannya seberapa. Oh, kedalaman lautannya sesuai ekspektasi 147 dan dia memantul. Nah, di saat itulah baru boleh masuk gitu cara pakainya. Kira-kira gitu. Kalau misalnya mau dipakai. Tapi kalau ternyata swing low-nya yang terjadi nunggu 3 hari karena ternyata 147-nya tidak mantul, sementara Betul. Bapak Ibu terlalu agresif, maka terpaksa Bapak Ibu harus menunggu di area 147
1, sorry. Ya, atau mungkin Oh ini. 133 barangkali. Ya, artinya yang disarankan adalah keterukuran. Jadi tunggu konfirmasi apakah betul swing low-nya terjadi besok 1 hari di harga 147 misalnya, ketika mantul baru boleh masuk. Itu cara penggunanya kira-kira ya. Iya, betul. Silakan dilanjutkan, Pak. Oke. Setelah Indo kita IPPE. PPE. Shanghai. Sorry. Shanghai di sini. Terus swing low-nya sudah sesuai. Oke. Nah, ini jadi di tanggal 22 udah ada pantulan. Terus tanggal 23 juga udah naik. Pas ya dia. 22 ada silver. Signal masuk. Kita beli di sini. Akan periode waktunya adalah 3 hari dari swing low-nya. Udah kena Atau hari TP1 keempat. ya? Ya, besok Udah kena TP1, Pak. TP1 udah kena. Sorry. Kalau kita masuk dari sini ya. Ya otomatis kan Sesuai. di closing itu. Iya. Malah udah kena berapa tuh? Ini kan TP3, Pak. Iya, TP3 udah kena. Iya. Mm-mm. Udah nggak berlaku itu SP-nya. Iya. Jadi IPPE untuk masuk jangan dulu karena udah kena ini TP3-nya. Kalau mau masuk dengan trading plan yang baru, resikonya lumayan tinggi, 170, 175 ya. Tinggal berhitung aja kalau emang mau, lumayan tinggi sih. Kalau saya sih lebih baik cari yang lain. Oke, kita lanjut APLN. Oke, 2 hari. Di sini adalah 150. Sudah kena TP1 sih ya. Langsung turun karena pembukaannya di sini. Udah beres, Pak. Iya, udah beres. Tinggal tunggu turun dulu deh. Kalau ini jangan masuk dulu. Kondisi iwatnya juga makin menurun. Close under. Terakhir SM juga mendorong harga turun. Untuk APLN kita lihat pantulan selanjutnya aja. Next. Waduh, 3. Hijau. SM silver tapi masih close under. Knockdown. Open sini, naik sini. Udah cut loss itu, Pak. 1 hari Iya, itu periodiknya. Kena 1 hari kena turun di bawah sini. Kan kalau masuk silver sini, cut loss-nya adalah di 149. Masih belum sih ya. Masih bertahan dia. Low-nya 152, tapi udah membentuk low baru. Maupun akhirnya ditarik ke atas. Kalau dari watt, saya akan menghindar dulu, markdown, cross under, maupun akhir ini dinaikkan. Kalau mau paksain masuk, ini trade plan-nya harus disiplin di bawah 149 out. Berapa hari, Pak? Kita lihat ya. Kalau Salah, Pak. nggak bisa. Ini kan swing high. Swing low. Ya, ini swing low. Udah. Kita anggap ini jadi swing low. Swing low. 1 hari. Wah, cepat ini, Pak. Cepet ini. Ini kemungkinan dimainin lagi nih. Bisa kayak gini lagi ntar. Kemungkinan tunggal ya. Iya, Makernya betul. Ya, makanya dia mainin harganya suka dia. udah susah. Estimasinya cuma 1-2 hari, sampai 3 hari aja. Iya, untuk commodity lah. Oke, kita lihat selanjutnya adalah NCL.
NICL pasti itu, Pak. Sorry, salah ketik. Itu berulang-ulang nggak tahu kenapa. Oke. Ini terlalu rendah ini, nggak bisa dihitung dari sini. Volumenya. Kalau dari sini sama. Ini hampir di bawah 100 masa harganya. Ada yang di bawah 100 tuh. Makanya nggak keluar. Nggak Jadi kehitung itu Pak, nggak kehitung karena udah di bawah 100. volumenya bingung volume ya. minim. Nah ini yang kita sebut tadi Pak, yang di bawah 100 tadi itu Iya, yang jadi di bawah masalah. 100. Karena memang tadi ya, perilaku smart money yang tunggal tadi ketika kita hitung volumenya ternyata memang harga itu disebabkan oleh satu pihak gitu Pak. Iya, Jadi memang paling lama gitu 1 sampai 3 hari. ini main harian lah. Jadi PR juga sih. Sulit Pak, kalau volumenya ngacak kayak gini, kita mau analisa, bisa aja dipaksain, tapi hasilnya ntar kan nggak maksimal. Kita nggak bisa mengedepankan keterukurannya itu, Betul. Iya, ya Pak. kan? Seperti yang kita bahas waktu itu ya. Jadi ada Iya, beberapa saham-saham yang memang kita harus karena tidak bisa dengan keterukuran itu, pilihannya cuma betul, 2 kan, lupakan atau Anda mau spekulasi. Kalau Anda betul. mau spekulasi, maka gunakan bisa number, selesai. Iya, iya, Jadi gunakan ini. jadi nggak usah pakai TISA, karena memang itu juga yang saya sampaikan kemarin di review IWAT yang pertama. Jadi Betul, ketika kita seorang trader yang berpedoman pada pola candle ataupun bentuk candle, seringkali kita akan terkecoh dengan manipulasi bentuk candle. Karena ternyata setelah Marubozu bukan naik, tapi malah justru turun. Nah, itu kan padahal disiplin yang kita pahami ketika kita belajar teknikal, setelah Marubozu idealnya besok itu harus naik. Tapi yang terjadi bukan begitu. Nah, itulah yang kemudian lebih baik kita balik ke basic, yaitu melihat inventorinya. Ketika betul. inventorinya tidak cukup, maka ketika dihitung waktu jadi tidak akurat. Gitu. Nah, Iya, ya tinggal pilihan. Kalau Bapak Ibu mau trading di NICL, menurut saya ya hitung pakai inventory, eksekusinya pakai bisa number. Hanya bisa dengan itu. Saya kira sih itu aja sih. iya, Minggu lalu kan ini juga ditanyakan ya, 100. betul. Tapi ini sebenarnya masih bisa dipakai trendnya kan. Sesuai ini gambar masih yang lama juga kan, Ya, 97 sampai 101, 97 sampai 106 pasti 101. TP-nya. Ya, TP-nya di sini. Bolak-balik aja itu. Bolak-balik. Dan ini sekaligus menjawab juga ada yang beberapa kadang bingung ya. Ada yang nanya ke saya, antriannya umpama 97 11. Jadi saya harus masuk angkanya di berapa? Nah, ini mungkin bisa membantu SNR otomatis ini karena udah ada angkanya di 100 atau di 98 sebagai supportnya gitu. Jadi bisa Iya, Pak. antri di 2 harga ini. Nambahin sekalian, karena Ya, lotnya tipis biasanya, kalau heeh. memang seringkali muncul angka 98 atau 97. Kalau Bapak Ibu antri di situ nggak dapat barang juga gitu. Iya, makanya kan di sini nih ada satu Heeh. lagi. Jadi 100 angkanya terwujud, tapi ketika kita antri di situ kita nggak dapat barang gitu. Jadi paling baik kalau misalnya ada 97 101 berarti paling mungkin kita dapat barang adalah 99 100. Itu paling mungkin dapat barang. Di bawah itu kemungkinan nggak akan dapat barang. iya, Dan TP-nya yaitu kalau 106. pengen persis 106 mungkin juga nggak kebuang. Oh iya, Jadi kita harus nurunin. Jadi angka target itu jangan diperlakukan sama ya. Jadi Bapak Ibu harus juga tahu size lotnya berapa yang mungkin bisa kebuang. Bahwa angkanya tercapai sesuai dengan trading plan ini, betul angkanya tercapai. Tapi eksekusinya itu tidak kaku kayak kanebo kering gitu ya. iya, Mentang-mentang ini 106, Bapak Ibu jemur di 106. Nggak kebuang. Kenapa? Karena memang cuma dicium doang gitu ya. lotnya Berarti Bapak tipis. Ibu kalau mau buang berarti 105 gitu. Nah, Pak, cuan saya sedikit dong. Iya, kalau Bapak Ibu tetap bertahan dengan NICL, ya itulah resiko yang akan Bapak Ibu hadapi. Cuannya segitu gitu. Itu aja sih. Kita kan Iya, hanya memberikan apa ya?
memberikan Panduan. panduan. Kalau kemudian eksekusinya maunya sesuai harapan, ya itulah yang terjadi gitu. Ya karena ini emang kelihatan kan dari candle-nya juga selalu wick tinggi, wick atas ya, panjang-panjang seperti ini. Ini jelas ini biasanya kena atas coba cium doang langsung turun. Oke ya, kita lanjutkan. Meta. Nah, menarik Pak. Ya, kita hitung ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Satu Wah, hari jadi menarik TP1. Pak. Iya, 1 hari udah kena TP1-nya. Ya, ini yang gini nih yang biasanya smart money-nya tunggal Pak. Jadi memang dia ya mungkin starter ya yang naik-naikin harga dan turun harganya. Trader, orang-orang scalper kayaknya di situ. 152, 157. Agak beresiko. Semuanya Ya, distribusi. intinya gini kalau ada bid biasanya diguyur biasanya. Iya, Cobain aja. Listnya masih banyak, Pak. iya masih banyak banget. Gimana kalau kita persingkat saja ke yang menarik, jadi kita nggak usah penuhin yang 20, toh saya menjanjikan hanya yang terpilih toh. Jadi maksud Iya. saya gini, nanti Bapak Ibu biar tidak terlalu banyak membuang waktu, sementara Bapak Ibu kan perlu perlu melihat peluang lah istilahnya. Besok Iya. hari itu pengen lihat peluang di mana sih gitu. Jadi ngikutin Zoom berlama-lama itu enggak, ya ini enggak menarik, ya ini enggak menarik gitu kan. Kan Iya. sayang gitu. Nah ini Barangkali agak kita kalau mulai yang mau dengan menarik yang tadi yang udah dibahas INKP ini INKP. menurut Nah, INKP ini itu sebenarnya barangkali menarik. kalau dari sisi saya mungkin satu grup ya, berarti INKP, Techim, Friend, dan Mora. Iya. Nah, tinggal profilnya tinggal dipilih ya lebih sesuai yang mana gitu. Secara Iya. profil ya. Kalau INKP masuknya ke yang candle yang sebelumnya sih enak Pak. Tapi kalau di sini resikonya lumayan tinggi. Iya. Walaupun masih bisa. Tetap lebih gede reward-nya, Pak. Iya, tetap Tapi lebih gede reward-nya menarik Pak. Iya, Masih reward-nya reward-nya menarik. menarik. Masih bisa ini kalau mau dipakai boleh langsung dicatat bagi yang mau catat INKP. Nah, ini kita lihat yang satu grupnya lagi termasuk Techim. Oke, kita lanjut ya, Techim. Walaupun ya ini telat banget karena sebenarnya kita menyebut Techim INKP sejak bulan Juli ya. Iya. Kalau ngomong telat-telatan gitu. Nah, ini kurang lebih sama posisinya. Tapi kalau kita masuk sekarang, mending INKP. Iya. Mending INKP. Walaupun targetnya juga lumayan masih tinggi ya, 7.700. 1:1 Pak. Iya. Kalau Iya. kecuali dapat antrian bawah, masih oke lah. Tapi kalau mau catat, ini trading plan-nya, kalau saya suruh milih, saya akan lebih memilih INKP. Kecuali sudah punya barang ya. Nah, trading plan-nya sebagai target bisa dipakai. Dan waktunya adalah paling cepat 3 hari. Oke ya. S2 Friend tadi juga udah ya. Friend udah, Moranya Pak. Oke, kita mau aja deh. Nah, ini kayaknya menarik nih. Wah, ini cakep Pak. Oke. Target juga udah dari jauh-jauh gambar. Di sini nih. 6.10 ya Pak. Target 6.10. Iya. 3,8%. 2 hari. Masih bisa pakai ininya. Iya. Masih bisa pakai. Ini bisa dipakai banget nih. Murah. Dan seminggu terakhir itu akumulasinya besar. Iya. Minggu terakhir akumulasinya besar. Iya, masih bisa pakai.
Karena ada peluang besok kemungkinan agak turun sedikit lagi. Kalau menggunakan ini 545 dan di sini ada 560. 560, 545 kalau dari yang ini ya. SNR otomatisnya. Oke. Ada apa lagi Pak yang Kalau mau dilihat? saya ngeliat grup barangkali panin, Pak. Walaupun memang main di pucuk, tapi akumulasinya masih terjadi. Coba dilihat, masih memungkinkan apa enggak? Panin mau yang grup ya, Pan kan ya Panin banyak. grup, Mau yang mana? PNBN coba. PNBN, Biasanya kan PNBS. PNBN, Pak. Biasanya kan orang seneng dengan apa? Karena sudah pernah cuan gitu di situ, terus Boleh. biasanya kalau ngeliat peluang lebih excited ngeliatnya. Ya memang kelemahannya gagal break gitu ya. Tapi udah kena 3 belum? hari. Udah, kalau dari sini 3 hari udah kena. Sampai 8 hari ya. Udah kena ya. Iya, ya kayak Udah. gitu. Udah kena nih Pak. Ya kalau saya sih berpikir dengan kecenderungan market yang merah, barangkali kita akan melihat yang apa namanya? Kontrarian ya. Iya, kontrarian. Salah satunya ya ini. Biasanya walaupun market merah, dia Dia posisinya akan tetap hijau gitu. Oke, bagi yang mau mencoba, ini Main adalah ketinggian. ya di ketinggian, ini trading plan-nya 2260, 2270 kayaknya juga masih masuk akal kita sini karena emang ini Dan ini kalau sedikit breakout didukung volume bisa jadi ya jauh. kencang jalannya, Cuman rata-rata kencang cuman tuh. harus disiplin. Harus Ya. disiplin. Kalau gagal ya sudah gitu. Dan sebaiknya tunggu close. Iya, Karena kalau nggak masuknya digocek. menjelang closing. Ada lagi Pak yang mau dibagi? Tadi udah ya Moranya dari Sinarmas sudah, dari Panin sudah. Saya kira sih saya ngelihatnya dari 2 grup itu. Kalau misalnya Pak Irwan, Pak Nana mau menambahkan boleh. Kalau saya sih ngelihatnya ke situ. Saya ada melihat SPMA. ya SPMA. Oh, Saya ada sama-sama melihat kertas ini ya. ya. Ini juga cukup menarik dan belum jalan terlalu jauh ya. Oke. 2 hari atau 4 hari. Paling lama adalah 6 hari. Saya garis 6 hari ya. 6 hari itu cuma sampai 28 September. Besok udah 26, 27, 28. Nggak terlalu lama kalau emang untuk menahan batasan waktunya ya. Trading plan yang Tapi kita disajikan. suaranya 474. Iya. Karena paling dekat emang di sini. 49 ini 500 ya. 500 masih bisa kena sih. Ya, Atau ya. 496. Trading plan-nya masih bisa pakai. Kita sih Wir berharap boleh lihat Pak. di TP2. Wir. Nah loh. Apa itu? Bentuknya seru banget ini. Bisa sampai 12 hari, Pak. Paling lama sini. 8 hari. 8 hari kayaknya cukup. Di sini. Nggak ada 8, jadi 10 ya. Karena kan Sabtu Minggu. Iya, terpaksa 12. Iya. Iya. Targetnya, risk reward-nya 520. Nah, ini risk reward-nya masih Tunggu. Ini dekat. candle terakhir ya. Oke. Nah, 500, 520, CL di bawah 500. Ini bagus nih. Wir. Secara iwat juga masuk akal. Iya. Cuman memang agak bersabar ya. Ini karena dikit lagi udah mulai cross up juga. Jadi kemungkinan kalau besok hijau, itu muncul early akumulasi itu. Iya, betul. Betul sekali. Besok hijau, early akumulasi. Besok close di atas 530, early akumulasi. Demand area juga lumayan. Ya, Iya. kalau besok close di atas 530, saya kira early akumulasi itu, Pak. Saya rasa TP1 masih bisa lah. TP1 kena itu dan itu udah hampir 10% itu, 9%-an. Oh iya ya. Coba low-nya ke terakhir kan, Pak Irwan.
Kita anggap Boleh. Claudia kemarin deh. Price divergent kan itu? Low-nya mau Divergent, yang Pak. kemarin, ya ini Yang kan. itu, yang baru. Yang paling baru, ini, bener. Low-nya udah pakai yang paling baru, Oh iya, 4 hari itu. 4 hari. Dari sini ya kita anggap 4 hari. Tuh, 26. 26. Cuma Price divergent nggak dia, Pak? Price divergent harusnya ya? berdasarkan bawah, iya. Iya, betul. Price divergent. Karena ini kan turun, dan ini lebih naik. 410, 410, 12. Ya make sense sih. Maksimal 12 hari, Pak. Mm-mm. Iya, Kalau 570. yang Jadi kemarin akumulasi. ini menarik untuk dilihat ya. Iya, Menarik clear. ini. Oke nih, menarik. Dan trade plan-nya masih bisa dipakai. Oke, dari saya cukup itu sih. Karena kalau yang lain kayaknya nggak bisa dipublikasi. Iya, Ada tapi nggak bisa dipublikasi. Paling banter yang bisa saya sampaikan AGRS, Pak. Paling banter. boleh. Oke, di AGRS. Menarik juga nih price divergent juga, Pak ya. Iya. Kita anggap ini swing high. Ini swing low-nya. 1 hari Iya besok. ini satu entitas aja ini, Pak. Jadi Iya. kalau naik kemungkinan besoknya diturunkan lagi nih. Diturunkan lagi. Yang main cuman paling BP jemput di 106. Sorry. Ya, TP-nya 106, high-nya 108 cukup. Sudah. Ya, permainan. Karena dia memang nongkrong di situ. Dia sambil nurunin barang, sambil nurunin harga juga. Memang model-model AGRS itu tidak bisa untuk trading lama gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya waktu, nggak usah coba-coba masuk. Kalau punya waktu ya silahkan digunakan gitu. Kalau nggak punya waktu lebih santai gitu ya, mending pegang apa tadi? Wir barangkali. Kalau mau ODT di AGRS boleh. Masih bisa lah istilahnya. Itu aja sih dari saya, Pak. Kalau ada yang menarik lagi silahkan. Kalau dari saya juga nggak ada. Kurang lebih seperti itu aja. Karena INKP Techfin itu emang salah satu yang harus dilihat ya kalau waktu market seperti ini ya. Dia kan selalu kontrarian. Price zone coba, Pak. Rise sama zone boleh. Kalau Cleo turun naik ya. Biasanya dia begitu juga sih. Tuh, nih. Ini malah mau turun dah. Volume kecil sekali, Pak. Belum ya? Oh, nggak ada volume, Pak. Belum, Coba belum, John. Bukan. Tadi bukan. Ini. Oh iya. Jadi penurunannya Tuh, adalah 9 hari. Serem juga, Pak, turun 9 hari. Dari sini. Saya hari Kamis ngasih Budince Cleo, kalau tapi sehari saya sendiri lupa, Pak. Posisinya kayak apa? Iya. Cleo. Oke, ini satu grup nih ya. Cleo kemarin menarik, cuma kita ketinggalan, Pak, kayaknya. Ya, kita ketinggalan dah. Tuh. Oh iya, udah kena target. Dari sini, udah kena target. Pak, kalau diestimasi kemarin dapat loh, Pak, ya. Dari sini nih. Dari TISA. Pasti. Tapi kita anggapnya ini ya, yang terakhir ya. Yang terakhir. Karena kan begini nih bentuknya. High, low. Ya, 1 hari, Pak. Iya, langsung 1 hari. jalan. Belum jalan. 1, 2, 3. Nah, ini udah mentok. Udah ada rejection atas juga. Udah nggak menarik. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang lebih menarik ya, jadi saya sih pengennya gini ya, bukan berarti kita nggak mau bahas panjang-panjang itu bukan berarti gitu, tapi yang saya pengen adalah Bapak Ibu tuh mengajukan watchlist bukan keluhan gitu. Betul. Ya, maksudnya watchlist itu kan sesuatu yang kita bisa anggap, oh ya ini menarik, kita bisa bagi bareng-bareng gitu ya. Bukan berarti itu kemudian kita nggak mau bantu, tapi kan saya menghargai waktu Bapak Ibu yang lebih banyak gitu loh. Lebih ke itu aja sih sebenarnya. Kalau dari sisi penggunaan kan Bapak Ibu sudah tahu,
Kalau Bapak Ibu pengen memiliki, Bapak Ibu juga sudah tahu jawabannya, Bapak Ibu hanya bisa memiliki ini kalau Bapak Ibu sebagai peserta workshop, Iya, betul. gitu ya. Dan kuota untuk workshop Visa batch 2 masih ada. Jadi bagi yang mau bisa langsung PM ke saya atau ke Pak Satimin untuk pendaftarannya. Oke. Ada lagi? Ini yang di chat, sorry ya, bukannya kita nggak mau coba buka satu-satu emitennya. Kalau saya iakan yang satu ini, nanti yang lainnya ikutan. Dan kita juga Zoom-nya juga udah cukup panjang ya, hampir 1,5 jam udah. Atau Oke. ada mau Pak dari Pak Nana, Pak Satimin ada lagi yang mau Iya ditambahkan? Pak, itu yang trial itu Pak, Kenapa? trial alert ya, yang trial alert itu Oh, yang ya trial Oh ya, alert itu. mungkin perlu Kurang dijelaskan itu jelas. Pak, karena beberapa ada member baru di MIC kan. Oke. Alert-nya itu yang Kompas Mm-mm. 100 itu gimana? Silakan. Oh, oke. Kalau itu saya Mungkin ditunjukin sekalian, Pak. ya, sebentar ya. Saya harus buka dulu itu. Di loading dulu ya. Oke. Ini adalah bentuk screener-nya Kompas 100. Jadi bagi yang baru pertama kali gabung di MIC dan mendapatkan fasilitas alert seperti ini yang dikirimkan ke channel ya. Oh, ini kan di dalam trading view-nya. Ini sudah tertera semuanya cukup jelas. Ada statusnya early akumulasi, SM silver, distribusi terkonfirmasi, ada lagi early distribusi, ada juga akumulasi terkonfirmasi, itu juga ada. Nah, yang kita lihat itu biasanya yang early akumulasi dan SM silver. Biasanya ini akan memberikan sinyal-sinyal untuk yang daerah-daerahnya sedang di bawah. Tapi bukan berarti keluar di sini langsung di-HK semua nih. Ini kan banyak nih. Semua SM silver HK, early akumulasi HK, nggak seperti itu juga. Screener itu bekerja seperti robot. Dia hanya akan memberikan indikasi yang sesuai kondisi ideal. Kondisi ideal itu bukan berarti kita langsung HK semuanya. Tetap kita analisa ulang di chart-nya secara langsung. Contohnya nih ADI, SM Silver. Kita buka ADI ya. Betul nggak? Silver. Betul kan ya? Kondisi terakhir SM Silver. Kalau kita punya indikator fasilitas WISA, trading plan-nya adalah begitu silver ini antri 780 815. Kalau mau lebih jelas bisa menggunakan Sener juga. Nah, di 800 antrinya atau di 810. Ini ada menarik Pak. Iya, ini Adi menarik dari Nah, hasil screener. dengan kondisi market kayak gini, begitu kita ngelihat Kompas 100 tadi, kalau saya cenderung lihat yang defensif, misalnya Cepin gitu. Itu Bisa mungkin juga. menarik Pak. Boleh, kita lihat ya. ICBP gitu. Nah, itu di jalan, Pak. Udah jalan ya. Iya, menarik. Karena kemarin market merah ya. Biasanya memang ya emiten-emiten itu yang jalan memang. Tuh. Silvernya di sini nih. Iya. Ya kan? Otomatis kan kita punya trading plan ini, Pak. Iya. Antrian 5.400 sampai 5.675. Tapi TP-nya belum kena tuh ya. TP-nya belum kena. Tapi kan kalau kita sekarang masuk menggunakan antrian yang ini, oh masih ya, masih sama. ya. Masih sama ya? Masih sama. Itu masih menarik sebenarnya. Ya ini masih bisa nih dipakai nih. Bisa, tapi nggak se-low risk yang kemarin gitu ya. Betul. Gitu Ini aja. karena waktu itu saya kalau nggak salah ada bagikan ke beberapa orang juga yang di Wisa kalau Cepin ini menarik dan mereka udah masuk dari yang sebelumnya. Ya, jadi Cepin itu, jadi maksud saya gini, kalau ini mau dibagikan ke grup umum itu jauh lebih aman dan
apa namanya, lebih aman dalam arti bisa nampung kekuatan grup gitu loh, dan gerakannya lebih terkontrol gitu. Nah, Predictable dan cocok dengan kondisi market maksud saya. betul. TP1 adalah 6.100 ya. Di Hmm. atas ini 6.100. Seperti yang tadi Pak Satimin bilang, kita Berapa ukur. hari? Nah, Iya. itu Nah, nih, bisa sampai 11 hari, sampai 22 Pak utamanya. bisa Karena sampai kan dia, 22 hari. iya, Nah, apakah betah megang 22 hari? Nah, ya silakan diputuskan sendiri. disesuaikan sendiri. Dan kalau mau exitnya juga jangan dijemur di 6.100 seperti Pak Satimin bilang kan. Di sebelumnya aja. Kalau dari panduan SNR itu bisa dijemurnya di sini nih. 6075. Di sini juga bisa nih. Jadi udah jelas. Fasilitas yang sudah kita berikan untuk peserta Wisa itu sudah komplit menjawab 10 pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh trader pada umumnya. Belinya berapa banyak, di Iya, harga berapa lama hold, TP-nya di mana. Ya, itu saya mulai kira dari sih. sahamnya, Pak. Iya, Sahamnya mulai dari apa? sahamnya apa, karena Sahamnya apa dari screener kita sinyal kasih. alert-nya sudah menyelesaikan setengah pekerjaan kan gitu. Betul. Kita udah kasih semua. TP, CL, antrian, ya kan? Untuk tahu batas harga wajarnya ada. Skala skala dari perusahaannya ada nih, nilainya 5. Lot yang disarankan ada, minimum beli, maksimum belinya ada. Fase marketnya udah jelas, akum, early akum. Pergerakan smart money-nya juga ada. Terakhir aja berusaha keras menaikkan harga. Dari waktunya sudah jelas juga, ada semua. Jadi ini sebenarnya udah paket komplit sistem Itu ada trading. pertanyaan tadi Pak, dari PM Boleh? saya. Hah? Untuk akumulasi distribusi periodik diajarkan nggak? Kemarin tuh Bu Tincu ya Pak Satimin ya yang mengerjakan PR ya. Iya, iya. Jadi diajarkan tapi formulasinya enggak, dalam artian ya secara manual diajarkan ya Pak ya. Iya, Iya, secara tidak langsung. Gitu. Jadi kalau formulasi indikatornya kita nggak ajarkan ya. Ya kalau Iya. kita ajarkan formulasi indikatornya ya. Tapi intinya gini ya, yang Itu saya bebas berat. jelaskan secara manual itu tetap bisa menggambarkan kondisi marketnya seperti apa, target TP-nya seperti apa. Ini Iya, hanya betul. sebagai informasi Bantuan. pelengkap lah. Jadi misalnya Bapak Ibu Betul. mau menargetkan 6.100 berapa hari sih? Oh, 22 hari. 22 hari saya bisa bermanuver atau saya lagi sibuk ya, gitu kan? Kira-kira. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ketika misalnya Bapak Ibu pada hari yang sama melihat sampai 4 saham, kemudian Bapak Ibu bisa memilih satu apa namanya, satu keputusan mau diambil yang mana gitu. Gitu sih. Ada Oke. pertanyaan lagi? Iya, Oh, itu aja tadi Pak. Maksudnya di offline diajarkan nggak Pak cara menghitung, diajarkan. Gitu. ya kan Yang kemarin nggak mungkin namanya workshop inventory stock analysis terus nggak diajarkan inventorinya ya. Workshop apa namanya itu? Iya, betul. Jadi diajarkan semua. Jadi semua indikator yang ada di depan layar ini secara manualnya memang kita ajarkan, tapi untuk formulasinya itu tidak gitu loh. Karena Gitu. diajarkan pun kadang juga akhirnya sia-sia. Kenapa? Karena memang nggak ngerti apa namanya, bagaimana cara memformulasikan atau cara kerjanya gitu. Jadi sebaiknya misalnya gini ya, kelas itu range-nya dari pemula sampai dengan advance gitu ya. Kalau kita ngikutin yang advance, yang pemulanya nggak kejar. Kalau kita ngikutin yang pemula, yang advance, saya bosan. Maka saya akan carikan formula yang paling bisa diterima oleh semua orang yang bisa diaplikasikan gitu. Saya Betul. kira sih itu ya. Iya, betul Pak. Ada yang lain? Ya, Nah, kebanyakan yang oh nanya ya ini satu lagi. emiten. Satu lagi. Oh ya, silakan. Tadi kita akan masuk ke screener itu tujuannya bukan untuk bahas balik lagi ke emiten, bukan. Tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa kalau Bapak Ibu baru masuk ke MIC,
Silakan ngisi form, nanti Pak Irwan akan memberikan aksesnya gitu ya. Jadi Iya. dan cara menggunakannya seperti itu. Jadi jangan bulat lagi. Ini, Bapak Ibu, terlalu sering dikasih low hanging fruit gitu ya, terlalu mudah metik buah gitu ya. Nah, kita pengen, coba, apa namanya, ketika kita kasih alert, apakah, Bapak Ibu bisa menguji sebuah, disiplin analisa yang selama ini Bapak Ibu pakai atau tidak. Kalau misalnya teruji berarti ya tinggal dilanjutkan, kalau tidak teruji berarti Bapak Ibu tinggal koreksi. Ada missing piece di mana yang harus dilengkapi, kan gitu kira-kira ya. Betul. Jadi sebetulnya sebetulnya setiap saat kita kan harus melakukan, apa namanya, evaluasi terhadap sebuah sistem yang kita gunakan gitu ya. Jadi jangan selalu pengen jadi bayi yang, disuapin terus gitu kan. Nah, yang pengen kita lakukan adalah membentuk sebuah komunitas yang kita bisa sama-sama saling support gitu. Jadi karena bisa jadi di satu titik saya salah kemudian, apa namanya, ada yang koreksi atau saya nggak lihat, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu bisa ngasih masukan. Mungkin ada potensi di sini, saya beberapa kali nyebut nama saham, saya nggak sempat beli, justru beliau yang TP gitu ya, beliau yang action. Itu kan Kayak karena apa namanya, oh ya Bu Tinci lagi di Manado. iya lagi off. Karena apa namanya, eee, sama-sama bisa lihat gitu loh, sama-sama bisa melakukan forecasting. Jadi ketika satu sempat, satu nggak sempat, ya mungkin saya yang lihat tapi rezekinya Pak Irwan atau rezekinya Pak Nana atau rezekinya yang lain gitu. Kayak misalnya beef itu yang tatonya 4, Bu Karlina itu langsung langsung, japri saya terus kemudian saya ajak Zoom, itu juga cuannya luar biasa dan itu hanya dibeli sendirian loh, grup nggak ikutan beli. Itu 50-51 loh beli. Coba tatonya 4 nih saham, bayangkan. Ya kan semacam itulah ya maksudnya. Lebih kepada kemandirian dan memang mengerjakan PR, betul gitu. Bisa nggak dilakukan? Ya bisa bisa. Itu nyatanya jalan. Dan target saya adalah ngasih ke beliau adalah 70 sebenarnya. Ngasih target maksudnya. Mungkin. Iya, masih mungkin. Tuh 71. Ininya SLR-nya 71. Tapi ya kalau masuk sekarang kan udah nggak asik ya. Oh, udah 1:1 nggak cocok banget. Beli barang Bu Karlina, Pak. Pegangnya keringatan ini. Ya iya. Oke ya. Itu jadi, kalau dari sisi saya sih ya menghadapi market besok karena, saya tidak terlalu yakin dengan inflow, jadi mungkin IHSG mungkin juga merah tapi juga nggak menakutkan amat. Jadi kita akan lebih fokus pada saham-saham yang, kontrarian yang tadi saya sebutkan, mungkin kalau dari sisi grupnya Panin, Sinarmas dan beberapa grup apa namanya, saham-saham yang defensif seperti CBP, INDF, Cepin. Saya agak kesel dengan CMPP karena selalu nggak dapat harga dan dibawa terbang. Ya intinya itu kalau dari saya, mungkin dari Pak Irwan, Pak Nana, dari Udah semua sih kalau dari Clear, saya. Pak. Ya. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan, kita nanti diskusi di grup boleh. Homi gimana Pak ya? Maaf Pak ya. Oh, Omi, saya kayaknya sudah menjawab 2 kali apa 3 kali ya di grup ya? Ya, makanya Boleh ditampilkan Pak? boleh deh. Karena sudah 3 kali, tapi masih ada. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang belum sempat keluar setelah kena TP, silakan dihitung Pak, coba pakai ini. Saya kemarin Karena kalau nggak salah sih Selasa ya, Selasa itu kalau ada pantulan baru boleh, beli. Coba dihitung hitungan saya Selasa. ini kan kenanya 12 hari, Pak. Turunnya? Iya ini, dari sini turun. Oh, ini ada swing lagi, sorry. Kan udah ada swing high low. Iya, Swing low, swing high. sorry. 12-nya kemana? 2 hari. Dari sini. 4 kan berarti Selasa toh? Iya, atau adanya 5 kan? Di Mhm. tanggal 26. Besok, Pak. Iya. Hah? Bukan Selasa? Besok 26. Kalau 6 hari
baru Selasa, maksimum Ya. kan 6 hari. Nah. Jadi perhitungannya, jadi kalau, Homi, kalau misalnya kemarin saya juga ngetes di ARP, ngetes load di ARP, karena ternyata begitu closing kan, apa namanya, kita baru tahu ternyata, BQ cuci gudang ya, baru borong langsung dia cuci lagi. Perhitungannya adalah di hari Selasa kalau mantul berarti Bapak Ibu boleh beli untuk strategi exit, gitu caranya. Dari sisi perhitungan itu ya. Mhm. Oke. Oke ya, untuk udah dijawab berarti. Ini karena ada yang menanyakan juga langsung di PM. Oke. Oke, Kayaknya berarti ada sih. udah iya, berarti udah semua ya? Mhm. Oke, silakan Pak Satimin kalau mau ditutup. Oke, sementara itu yang bisa kita bagikan dari sisi penggunaan indikator, dari sisi, saham-saham yang patut kita pantau esok hari, ya, yang patut kita pantau esok hari. Sekalian saya mau menyampaikan pada teman-teman terutama yang tahu barangkali karena saya besok sampai dengan hari Jumat saya ada di Merauke untuk ngajar, workshop juga, tapi kepentingan dari kantor. Jadi kemungkinan saya tidak bisa intens, tapi karena ada perbedaan waktu barangkali di jeda, waktu barangkali saya bisa melihat market sekilas-kilas, nanti akan saya berikan info kalau memang ada yang menarik. Gitu ya barangkali dari saya. Saya cukupkan sekian, terima kasih Pak Irwan, Pak Nana yang sudah mandu Zoom kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti, kalau sempat saya akan upload, di YouTube seperti biasa. Saya mohon maaf mewakili Pak Irwan dan Pak Nana jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.